Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Akbar dengan NIM 1252101179 dari kelompok 18 Praktikum Ilmu Bahan. Saya di sini untuk menjelaskan dari modul perencanaan campuran beton hingga sampai modul kuat tekan beton. Yang pertama yaitu ada modul perencanaan campuran beton. Tujuan dari praktikum ini adalah menentukan komposisi dan fungsi tiap-tiap komponen atau unsur beton basa dengan ketentuan kuat, karakteristik, dan selalu rencana. Beton merupakan material komposit yang terdiri atas semen Portland ataupun semen hidrolik lainnya. Agregat halus bisa yang disebut pasir, agregat kasar bisa yang disebut kerikil ataupun batu pecah, air, dan bahan tambahan yang membentuk massa padat setelah proses hidrasi. Beton harus memiliki kuat tekan, daya tahan, dan kemudahan pengerjaan yang sesuai kelasnya, agar aman dan ekonomis untuk struktur bangunan. Semen bertindak sebagai bahan pengikat utama yang mengikat agregat menjadi satu kesatuan keras. Sementara agregat halus memenuhi persyaratan kekerasan, kebersihan, dan ketahanan. Standar ASTM juga mengatur komposisi dan pengujian beton untuk memastikan mutu dan keawetan. Kualitas beton sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor semen, jenis bahan, serta teknik pencampuran dan perawatan, ataupun yang biasa disebut curing, yang benar agar mencapai kuat tekan rata-rata sesuai rencangan pada umur 28 hari. Adapun prosedur kerjanya yaitu menimbang agregat halus, menimbang agregat kasar, menimbang semen, menimbang air, lalu menyiapkan contract mix mesin, lalu siapkan dan rakit mold, lalu berikan oli untuk sebagai pelumas agar beton bisa dikeluarkan dengan mudah. Lalu nyalakan contract mix mesin, lalu masukkan agregat kasar ke dalam contract mix mesin, dilanjutkan dengan agregat halus, lalu semen dan air ke dalam contract mix mesin. Mix semua sampai merata. Setelah itu, setelah campuran beton tercampur dengan merata, ambil sampel untuk melakukan slam. Adapun prosedur kerjanya yaitu menimbang agregat halus, menimbang agregat kasar, menimbang semen, menimbang air, lalu menyiapkan contract mix mesin, lalu siapkan dan rakit mold, lalu berikan oli untuk sebagai pelumas agar beton bisa dikeluarkan dengan mudah. Lalu nyalakan contract mix mesin, lalu masukkan agregat kasar ke dalam contract mix mesin, dilanjutkan dengan agregat halus, lalu semen dan air ke dalam contract mix mesin. Mix semua sampai merata. Setelah itu, setelah campuran beton tercampur dengan merata, ambil sampel untuk melakukan slam. Lanjut modul ketiga yaitu percobaan slam. Tujuan dari praktikum ini adalah penentuan ukuran derajat kemudahan pengecoran adukan beton basa ataupun beton campuran. Uji slam beton dilakukan untuk mengukur konsistensi dan kekentalan adukan beton segar dengan mengukur penurunan tinggi permukaan beton setelah cetakan terbentuk kerucut terpancung diangkat. Nilai slam ini menunjukkan tingkat kemudahan pengerjaan beton di lapangan, di mana nilai slam yang lebih tinggi berarti lebih encer dan mudah dikerjakan, sedangkan nilai yang lebih rendah menunjukkan beton kaku dan sulit dipadatkan. Nilai slam yang diperoleh harus sesuai standar tertentu agar mutu beton yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebutuhan konstruksi. Standar nilai slam juga berkorelasi dengan kuat tekan beton, sehingga pengujian slam membantu memprediksi mutu beton segar serta stabilitas struktur setelah pengerasan. Pelaksanaan uji slam meliputi pengisian cetakan secara bertahap dengan pemadatan tiap lapis, pengangkatan cetak secara tegak lurus, dan pengukuran selisih tinggi cetakan
dengan permukaan beton yang turun sebagai nilai slang. Prosedur ini yang tepat penting untuk mendapatkan hasil pengujian akurat dan relatif terhadap kondisi beton segar yang sebenarnya. Lalu adapun prosedurnya yaitu yang pertama, mengambil adonan dari contract mix mesin, lalu masukkan sepertiga bagian, lalu rojok sebanyak 25 kali. Ulangi tersebut sampai penuh, yaitu 2/3 sampai 3/3. Lalu angkat kerucut yang tegak lurus. Setelah diangkat, lakukan pengukuran beton segar. Lanjut modul keempat, yaitu tentang pembuatan dan perencanaan benda uji. Tujuannya yaitu membuat benda uji untuk pemeriksaan kekuatan beton. Dalam ilmu bahan, pembuatan dan persiapan benda uji merupakan langkah fundamental sebelum dilakukan pengujian mekanik seperti uji tarik, kekerasan, ataupun metalografi. Adapun prosedur kerjanya yaitu yang pertama, ambil adonan beton segar di dalam contract mix mesin, lalu masukkan ke dalam mold yang sudah dioleskan oli sebanyak 1/3, lalu rojok 25 kali dengan tongkat perojok ataupun tongkat pemadat. Lalu lanjutkan 2/3 dan lalu rojok lagi sampai 25 kali. Lalu masukkan lagi sampai penuh atau 3/3 dan rojok juga sebanyak 25 kali. Lalu pukul mold sampai rongga-rongga udara yang di dalamnya keluar, sehingga semen-semen yang di dalam dapat masuk ke rongga-rongga udara tersebut. Oke, lanjut ke modul pemeriksaan kekuatan tekan beton. Tujuan ini adalah pemeriksaan kekuatan tekan beton untuk mengetahui seberapa besar kemampuan beton untuk menahan beban tekan sampai beton tersebut mengalami keruntuhan. Beton memiliki kemampuan utama untuk menahan gaya tekan karena susunannya terdiri dari agregat yang saling mengunci dan diikat oleh pasta semen yang mengeras. Ketika beton diberi beban, gaya tekan tersebut didistribusikan melalui kontak antar partikel, dan kekuatannya akhirnya sangat dipengaruhi oleh faktor air semen atau fast, kualitas agregat, proses penceburan, pemadatan, serta perawatan setelah pengecoran ataupun curing. Pada pengujian laboratorium, benda uji diberi beban secara bertahap hingga hancur menggunakan compression testing mesin. Lalu beban maksimum dibandingkan dengan luas penampang untuk mendapatkan nilai kuat tekan. Prinsip hubungan antara beban, luas permukaan, dan momen kerunan inilah yang menjadi dasar penilaian mutu beton sekaligus acuan apakah campuran beton campuran ataupun proses pembuatannya sudah memenuhi standar. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.